Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berkata, Aisyah berkata, hadis 344. Maghirtu, saya tidak pernah cemburu ala ahadin, kepada seorang pun min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara istri-istri Nabi itu tidak ada satu pun yang saya cemburu, kata Aisyah. Maghirtu ala Khadijah, seperti cemburunya saya kepada Khadijah. Apakah Sayyidatuna Aisyah pernah bertemu dengan Khadijah? Tidak. Khadijah adalah perempuan yang tidak dipoligami oleh Rasulullah SAW. Dia hanya sendiri saja sampai lahirlah Al-Qasim Muhammad, Al-Qasim Abdullah, lalu kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Meninggal dia, barulah Nabi menikah lagi. Naghirtu ala Khadijata wa ma ra'aituha qattu, dan mata saya tidak pernah melihat dia. Tak pernah saya melihat Khadijah itu. Tidak pernah dimadu oleh Nabi, tidak pernah berjumpa, dan tidak pernah melihatnya, kata Sayyidatuna Aisyah. Tapi kenapa dia cemburu? Walakin, akan tetapi, karena yuksiru zikraha, Nabi banyak menyebut-nyebut dia. Nabi banyak menyebut kebaikan-kebaikan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Makamnya di Ma'la, di kota Makkah Al-Mukarramah, dari bukit keluar dari Masjidil Haram, dari bukit Marwah, Sofa, Marwah. Dari Marwah itu jalan kaki terus arah ke belakang, sampailah ke pemakaman namanya Ma'la. Disitulah makam Sayyidatuna Khadijah. Wa rubbama dhabaha syata, Nabi menyembelih kambing. Setelah disembelih, dimasak, summa yuqatti'uha, kemudian dipotong-potong dagingnya, a'dha'an, menjadi beberapa bagian, summa yab'atsuha, kemudian dibagi-bagikan Nabi Muhammad SAW fi sadaiqi Khadijah, kepada sahabat, kerabat, keluarga, orang dekat Khadijah. Ini babnya tentang menyambung silaturahim kepada keluarga ayah, keluarga emak, keluarga almarhumah istri, kepada orang yang sudah meninggal dunia, walaupun tak ada lagi jasadnya sama kita, tapi hubungan masih tetap lanjut dengan keluarga-keluarga dekatnya. Itu babnya, bab pertemuan yang lalu. Nabi masih menyebut-nyebut Khadijah. Nabi SAW memotongkan kambing, memotongkan beberapa bagian daging-dagingnya, lalu kemudian mengirimkannya, ini untuk sebulan, itu sebulan, orang dekat, kerabat, keluarga, sahabat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Farubbama qultu lahu, apa kata Khadijah kepada Nabi SAW? Ka'an lam yakun fid dunya illa Khadijah, seakan-akan tak ada lagi orang di dunia ini kecuali Khadijah, kata Sayyidatuna Aisyah. Orang setingkat Aisyah itu pun ada juga cemburunya dalam hati. Fayaqulu, apa jawab Nabi? Innaha kanat wa kanat. Innaha kanat, dia adalah, wa kanat, dia adalah. Apa maksudnya? Kanat sawwamah, dia adalah perempuan yang puasa sunatnya banyak. Kanat qawwamah, dia adalah perempuan yang sholat tahajudnya banyak. Kanat musyaffaqah, dia adalah seorang perempuan yang lembut, yang baik. Ketika Nabi SAW, alam yazidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Tiga keadaan Nabi.
Alam yajidika yatiman, engkau waktu itu masih anak yatim, fa'awa, engkau diberikan Allah perlindungan. Wa wajadaka dhallan, engkau tak tahu jalan pulang ke kota Makkah waktu sedang berniaga, fahada, ditunjukkan jalan. Maka di antara yang cara wasilah, memang semua yang menyenangkan, mengasih perlindungan, memberikan harta itu Allah Ta'ala, tapi salah satu wasilah caranya adalah melalui Sayyidatuna Khadijah. Nabi berdagang, berniaga sehingga dia kaya raya melalui Khadijah, karena barang dagangan itu sebelum nikah milik Khadijah, sudah dipraktekkan, namanya mudharabah. Orang punya barang, kita menjualkan, nanti hasilnya bagi. Itu wasilahnya. Memang betul kita ini ditolong Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tapi ada orang yang dikirim Allah untuk menolong kita itu jangan kita lupa. Tapi kalau kita bertumpu pada orang itu sampai lupa sama Allah, itu namanya syirik. Tapi kalau kita melupakan orang itu, hanya mengatakan aku bersyukur sama Allah, tak perlu terima kasih sama manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak berterima kasih sama manusia, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Manusia ini sekarang terbagi dua. Ada yang sangat berterima kasih kepada manusia, mencium tangannya, memuji-mujinya, memuliakannya, kami berhutang budi sama Bapak, sampai lupa sama Allah, musyrik. Ada orang pula, aku sudah bertauhid kepada Allah, tak pandang lagi manusia ini. Oh, tak bisa begitu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanat sawamah, dia perempuan yang puasanya banyak. Kanat qawwamah, dia perempuan yang sembahyang malamnya banyak. Kanat musyaffiqah, orang yang suka menolong, orang yang lembut, dan seterusnya. Apa kata Nabi lagi selanjutnya? Wa kana li minha waladun, aku punya anak dari dia. Wa kana li minha, dari dia, waladun, aku punya anak dari dia. Semua anak Nabi SAW itu cuma dari Khadijah. Istrinya yang lain tak punya anak, termasuk Sayyidatuna Aisyah tak ada anak. Al-Qasim, Nabi dipanggil dengan Abul Qasim, Abdullah. Lalu kemudian yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, yang terakhir Sayyidatuna Fatimah. Ada satu anak laki-laki dari perempuan dari Mesir, namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Perempuan yang dari Mesir itu namanya Maria, orang Koptik, Maria Al-Qibtiyah. Kata Nabi, wa kana li minha waladun, aku punya anak. Lebih kurang 25 tahun Nabi SAW bersama dengan Sayyidatuna Khadijah. Meninggal dia sebelum hijrah, disebut tahun itu dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita sedih. Karena dua tempat Nabi bergantung, yang pertama pamannya Abu Talib, yang kedua adalah Khadijah. Ketika Nabi sampai umur 38 tahun, Nabi naik ke Jabal Nur, umur 38, bulan Ramadan, tak ada terjadi apa-apa. Masuk umur 39, naik lagi Nabi ke atas Jabal Nur, tak juga terjadi apa-apa. Umur 40 Nabi naik lagi, itu yang ketiga kali dia naik ke Jabal Nur. Barulah datang malaikat Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun menggigil kedinginan, diselimuti oleh Khadijah. Turun ayat, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, qum, bangkit engkau, fa'anzir. Ketika dia sedang susah secara ekonomi, yang bekerja sama dalam bilang bisnis, Khadijah. Ketika dia sedang kedinginan badan, fisik badan, Khadijah. Bagaimana membangkitkan semangat? Kita ini yang menolong kita ini tiga. Yang pertama ekonomi, duit, materi, benda. Yang kedua badan, fisik. Yang ketiga semangat. Tiga.
Jadi kalau kita punya kawan itu bisa kita klasifikasinya. Kawan kita itu terbagi 3. Ada kawan yang nolong duit, ada kawan yang nolong fisik, pakaian, baju, ada kawan yang nolong semangat. Khadijah itu 3-tiganya, menolong finansial, menolong fisik, menyelimuti waktu kedinginan, memberikan semangat. Dialah yang membawakan kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah ini pembaca kitab-kitab lama, Taurat dan Injil. Maka kata Waraqah, yang datang kepadamu itu adalah Namus, malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa, dia datang kepada Isa, dan sekarang dia datang kepada engkau. Dan nanti ketika kaummu akan mengeluarkan engkau, mukhrajiyun ana, kata Nabi, apakah aku akan diusir dari kampungku ini? Ya, kata Waraqah bin Naufal, kau akan diusir dari kampung. Dan ketika kau nanti akan diusir dari sini, akulah yang akan menolong kamu, kata Waraqah. Tak terjadi karena Waraqah sudah meninggal duluan, tapi Waraqah bin Naufal dapat niat baik menolong Nabi Muhammad SAW. Yang menenangkan Nabi itu adalah Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin, perempuan yang salihah. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, dan sama-sama diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah. Kalau riwayatnya sama-sama Aisyah di Sahih Bukhari, sama-sama Aisyah di Sahih Muslim, sahabat Nabi yang meriwayatkan sama, bunyi hadisnya sama, maka hadis itu walaupun tidak secara teks tapi substansi maknanya sama, maka hadis itu disebut dengan muttafaqun. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa in kana la yadhbahu sya'a, Nabi menyembelih beberapa kambing, fayuhdi fi khalailiha, maka dibagi-bagikannya lah kepada khalailiha. Khalil, orang kesayangan, orang dekat, dibagikanlah kepada orang-orang kesayangan, orang-orang dekat, kerabat, sahabat, sahabat Sayyidatuna Khadijah. Mana orang dekat Khadijah, mana sahabat. Itulah pentingnya suami istri tidak hanya sekedar mengenal istrinya, mengenal suaminya, tapi juga kenal kawan. Itu kawan suami ibu, ya kawan suami saya Pak Ustaz. Itu yang selalu bawa dia mancing, nggak pulang-pulang. Minha ma yasa'ahunna, minha ma yasa'ahunna, yasa'a lapang. Wa fi riwayatin lain, kana idza dhabaha syata, kalau Nabi SAW menyembelih kambing, yaqul, apa kata Nabi? Arsilu, kirimkan kambing ini, biha ila asdiqai Khadijah, kepada sahabat-sahabat Khadijah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, sudah 4 riwayat yang keempat, qalat ista'dzanat Halah bintu Khuwailid, ada seorang perempuan namanya Halah. Halah ini saudara kandung Khadijah, Khadijah binti Khuwailid, Halah binti Khuwailid, ukhtu Khadijah, saudari Khadijah. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa istizana Khadijah, lalu kemudian Nabi tahu. Dari mana tahu? Suara. Rupanya orang tua kalau adik-beradik itu tak pun nampak kita mukanya, kenal dia suara. Saya dengan adik saya sama suara. Kalau mak saya, oh sama suara. Adik-beradik keluarga kita itu ada yang sama suara, bunyi bercakapnya, bunyi intonasi. Fa'arafa, Nabi tahu istidana Khadijah. Ini bunyi cakapnya macam Khadijah. Fartaha lidzalik, lalu Nabi SAW merasa tenang. Faqala Allahumma halatu bintu Khuwailid, kata Nabi SAW, ya Allah, berikanlah kebaikan dan seterusnya kepada keluarga-keluarga, kepada sahabat, kepada orang-orang dekat dari Sayyidatuna Khadijah. Ini semua hadis-hadis ini menunjukkan bahwa silaturahim tidak hanya langsung,
Langsung tuh maksudnya saya kepada bapak, itu kita langsung. Tapi saya kepada anak bapak, kepada kawan bapak, kepada tetangga bapak. Saya baik kepada paman saya, langsung. Tapi bahwa paman saya ini punya anak, dia punya kawan. Nah, jadi silaturahim dalam Islam itu bukan hanya sekedar person, tapi keluarga besar. Bahkan Nabi itu silaturahimnya itu, hubungan baiknya itu, istausu li ahli Misra khairan. Nanti kalau kalian sampai ke Mesir, kata Nabi, maka kamu buat baik-baik sama orang Mesir. Kenapa? Karena orang Mesir itu saudara, dan saudara itu bagi dua. Yang pertama saudara hubungan nasab darah, yang kedua saudara hubungan nikah. Maka kata Nabi, orang Mesir itu punya hubungan sama saya dua. Pertama hubungan saudara, yang kedua hubungan nikah. Hubungan saudara yang mana? Karena emaknya Nabi Ismail orang Mesir, namanya Hajar. Hajar itu orang Mesir. Lalu kemudian itu hubungan, dan yang kedua adalah hubungan sebab anak, bahwa anak Nabi itu ada yang dilahirkan oleh orang Mesir. Itulah ya Ibrahim dilahirkan oleh orang Mesir. Nama perempuan Mesir itu Maria Al-Qibti. Nanti kalau kalian sampai ke Mesir, kalian buat baik sama orang Mesir. Misalnya itu orang Jawa, tapi orang Minang sayang sama itu. Kok bisa? Sumando awak. Ini istri itu orang Pariaman. Antum merantau dari Jawa datang ke Riau, maka bersaudara akibat hubungan dari pernikahan. Saya pernah datang ke rumah Syekh Mahmud Said Mamduh. Hadis ini dhaif, kata Syekh Albani. Albani mengatakan hadis ini dhaif. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh, ditulisnya kitab 7 jilid, segini panjang. 7 jilid, isinya hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. Yang katanya dhaif, ternyata sahih hadis itu. Salah dia waktu berijtihad. Tapi Syekh Muhammad Said Mamduh itu tidak keras mengatakan ini salah, enggak. Dia mengatakan ternyata hadisnya sahih. Dia menengok hanya dari satu jalur. Ditengok dari satu jalur. Dari mana hadis ini? Dari sebulan. Ditengoknya dari jalur ini dhaif. Padahal hadis itu ada syawahid, ada mutaba'at, ada rupanya jalur riwayat lain. Hadis walaupun dhaif bisa dia menjadi sahih karena banyaknya jalur riwayat. Tapi karena orang tidak hafiz, tak hafal dia jalur-jalur itu, didhaifkannya. Padahal hadis itu bisa jadi hasan, bisa jadi sahih. Contoh tentang hadis selesai baca doa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, menyapu muka, hadis dhaif. Tapi karena jalurnya banyak, jalur dari sini, maka hadis itu naik derajatnya menjadi hadisun hasan. Hadis tentang menyapu muka habis sholat, habis berdoa, hadis hasan. Kata siapa? Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi hadis-hadis yang dikatakan Syekh Albani dhaif, ternyata hadis itu sahih. 7 jilid, bisa di-download PDF gratis. Tulis di Google At-Ta'rif bi awhami man qassama sunan ila sahih wa dhaif. At-Ta'rif, pengenalan, memberitahu kepada orang yang terjadi waham, terjadi kekeliruan. Dia membagi hadis, kata dia ini dhaif, padahal sebetulnya hadis itu sahih. Datanglah kami ke rumah dia sama Ustadz Wirsa. Ustadz Wirsa ini S2 sekarang dari Lasi Buya Zamzam. Sampai ke situ, ana Abdul Somad min Indonesia, kata Ustadz Wirsa. Ana min Sumatera, min Minangkabau.
langsung dicium Syekh Mahmud ke kepala Ustaz. Karena guru dia Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Padang gitu, Padang. Oh, dari Padang katanya. Iya. Oh, guru saya dari Padang. Begitulah mereka menghormati. Oh, guru dari Padang. Nyesal gua, saya tidak bilang dari Padang. Bilang dari Padang. Al-Fadani. Begitulah mereka. Walaupun hanya satu sama dari satu daerah gurunya. Mungkin ketika itu teringat dia sama guru. Qauluha fartaha. Setelah dijelaskan hadisnya, setelah disebutkan hadisnya, ada beberapa kata-kata di dalam hadis itu yang gharib, yang tidak jarang dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Maka dijelaskan qauluha fartaha bil haq, dibaca dengan haq, wa fil jam'i baina sahihaini lil Humaidi farta'a. Ada dua riwayat, satu mengatakan fartaha, satu farta'a. Kalau dibaca hak tenang, farta'a bil ain maknahu ihtamma, peduli. Jadi Nabi SAW peduli, memperhatikan, merasa tenang dengan keluarga-keluarga, dengan sahabat, dengan istri, saudara-saudari dari istrinya, yaitu Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha. 345. Wa an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kharajtu, saya keluar ma'a Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Al-Bajali, saya keluar dengan Jarir, kata dia, fi safarin, musafir, kami sedang musafir berdua. Fakana yakhdumuni, dia kita kalau jalan ini kan ada kadang kawan yang menyiapkan minuman, menyiapkan makanan, dia melayani saya, padahal umur dia lebih tua. Kita kalau ada orang lebih tua, tiba-tiba dibawakannya kita air minum, segan kita, jangan lagi itu Pak. Lalu kata dia, "Faqullah taf'al, jangan kau lakukan ini. Kenapa kau bawakan pula air minum, kau siapkan pula makanan? La taf'al, jangan." Faqala, lalu kemudian Anas berkata, "Inni ra'aitul ansar, aku melihat Ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an, melakukan sesuatu yang tak bisa disebutkan dengan kata-kata. Bagaimana Nabi Muhammad SAW melayani orang-orang Ansar itu, dari mulai membawakan sendalnya, menuangkan air wudunya, menyiapkan makanannya, saking kan banyaknya, syai'an tak bisa disebutkan. Al-yadu ala nafsi, aku bersumpah pada diriku, kata si Jarir, aku bersumpah, aku berjanji pada diriku, alla ashaba ahadan minhum, kalau aku jumpa salah satu dari sahabat Nabi SAW itu, illa khadamtu, aku akan khadam. Maka selalu orang mengatakan, kami ini berkhidmat Pak Ustaz. Berkhidmat itu dari kata khadam, khadama yakhdumu, berkhidmat. Kita kalau jumpa orang, kita bilang ayu khidmah, what can I do for you, apa yang bisa saya lakukan? Ayu khidmah, khadim, pelayan, pembantu. Nah, dia melayani Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Ansar. Maka kata Jarir, saya kharajtu ma'a Jarir fi safarin fakana yakhdumini, Jarir ini melayani saya, padahal dia lebih tua. Faqultu lahu, kata Anas, saya katakan pada dia, jangan kamu layani saya. Qala inni qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillah SAW, saya sudah menengok orang-orang Ansar melayani Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Maka saya berjanji pada diri saya, kalau saya ketemu sama orang Ansar, saya pun juga akan melayani, saya akan memuliakan.
Maka dia melayani, memuliakan Anas bin Malik karena Anas bin Malik itu orang Ansor. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati, maksudnya ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Jarir tidak hanya melayani Nabi, tapi juga melayani orang yang pernah melayani Nabi SAW. Siapa itu? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu melayani Nabi berapa lama? Khadimtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya menjadi pelayan Nabi 10 tahun. Waktu Nabi SAW pindah ke kota Madinah, umur Anas 10 tahun. Kemudian dia melayani Nabi, menjadi pelayan Nabi, tinggal di rumah Nabi itu selama 10 tahun. Jadi kalau begitu berapa tahun? 20 tahun umur dia waktu Nabi meninggal. Waktu Nabi meninggal umur 20 tahun. Khadimtun Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala li uffin qat. Aku 10 tahun melayani Nabi, tak pernah Nabi itu membentak sekalipun. Kalau ada orang tidak membentak kita karena umur kita 20 tahun, mungkin takut dia sama kita karena badan kita besar. Nabi tidak pernah membentak Anas. Waktu itu umur Anas berapa tahun? 10 tahun. Anak umur 10 tahun itu bukan kalau anak umur 2 tahun, 3 tahun tak dibentak karena lucu pada saya. Anak kalau udah umur 7 tahun, 8 10 tahun itu lucu tidak, besar pun tidak. Makanya selalu jadi objek bully, objek marah dan anak umur itu. Tapi Anas bin Malik umur 10 tahun tak pernah dibentak Nabi, tak pernah dimarahi Nabi. Anas bin Malik lah yang meriwayatkan salah satu di antara 7 riwayat hadis yang paling banyak. Kenapa? Karena emak dia datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Kata emaknya, orang-orang Madinah ini datang membawakan tanah, memberikan kebun kurma, memberikan unta, sedang aku perempuan yang biasa-biasa saja. Inilah aku titipkan anak ini kepada engkau, ya Rasulullah. Maka didoakan Nabi. Apa doa Nabi kepada Anas? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Allahumma aksir amwalahu, banyakkan hartanya, wa aksir auladahu, banyakkan anaknya. Dan ternyata kebun Anas bin Malik itu beda dengan kebun orang lain. Kalau kebun orang lain setahun panennya sekali, kebun Anas bin Malik ini panen setahun 2 kali berkat doa Nabi. Wa auladahu, banyakkan anaknya. Ketika Anas bin Malik meninggal, dihitung-hitung jumlah anak cucunya lebih 100 orang waktu dia meninggal. Lalu kemudian sahabat Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Irak, termasuk sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, minal mu'ammarin, yang panjang umur di antara sahabat Nabi SAW, berkat dari berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata orang pun berkhidmah kepada dia. Kenapa? Termasuk Jarir. Kenapa orang berkhidmah kepada dia? Karena berkah dari dia berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak orang tak percaya tentang masalah ini. Tahiyat tak tidak, kita sambung silaturahim, nanti apa orangnya mau silaturahim. Kita lanjutkan babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ikram. Ikram selalu diterjemahkan memuliakan. Sebetulnya mana ikram jauh dari memuliakan. Memuliakan itu misalnya datang orang saya salami, itu memuliakan. Kalau ikram itu datang dia disediakan tempat duduknya, dikasih minum, dikasih makan, itu ikram. Makanya disebut ikram duyuf, memuliakan tamu, dikasih minum, dikasih kue, dikasih, itu namanya ikram. Kalau banyak terjemah kata Arab itu yang tidak bisa diwakili oleh bahasa kita karena terlalu sedikit kosakatanya. Babu ikrami ahli baiti
Rasulullah SAW. Berapakah kosakata bahasa Indonesia? Coba tulis di Google. Berapakah kosakata bahasa Indonesia? 120.000. Ingat, 120.000. Nah sekarang berapakah kosakata bahasa Inggris? 1 juta. Bahasa Indonesia tadi 120.000. Bahasa Inggris 1 juta. Berapakah kosakata bahasa Arab? 12 juta. Saya ulang lagi. Berapakah kosakata bahasa Indonesia? 120.000. Berapakah kosakata bahasa Inggris? 1 juta. Berapakah kosakata bahasa Arab? 12 juta. Itu maksud saya itu, bahwa tidak banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang susah diungkapkan. Tidak ada padanan katanya. Akhirnya ketika kita terjemahkan nggak nyambung. Ikram memuliakan, betul. Ikram itu memuliakan, tapi memuliakan bukan ikram. Karena kalau yang kami hormati, yang kami muliakan, itu sudah memuliakan, tapi belum ikram. Duduk dia, melayani dia, membentangkan tempat duduknya, memberikan minum, memberikan makan, memberikan hadiah, itu ikram. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Muliakan tamu, betul memuliakan tamu. Baru ikram, memuliakan. Memuliakan Rasulullah, ya, ini memuliakan ahli baiti, ahli bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayani fadlihim, dan menjelaskan fadli, keutamaan mereka, keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan rijs, kotoran dari kamu, wahai ahla bait, keluarga Rasulullah, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Suci, keluarga Rasulullah suci. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, wa man yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan, ta'zim, memuliakan sya'airallah, syiar. Siapa yang mengagungkan syiar, fa innaha min taqwal qulub, itu termasuk adanya takwa dalam hatinya. Dan salah satu mengagungkan syiar itu adalah menyembelih kambing, syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan memuliakan ahli bait keluarga Rasulullah SAW juga adalah syiar. Jadi kalau di Mesir ini ada Al-Azhar, Masyikhatul Azhar, tempat Grand Sheikh tertinggi Al-Azhar, Syekh Muhammad Tayyib. Nah di sampingnya itu ada namanya Naqabatul Ashraf. Naqabah, kantor urusan Ashraf. Kalau satu Syarif, kalau banyak Ashraf, kantor urusan para syarif, keturunan Hasan dengan keturunan Husain. Biasanya ujung namanya Al-Hasani atau Al-Husaini. Yang Grand Syekh yang Azhar sekarang ini, Syekh Ahmad Tayyib, itu Al-Hasani, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, di ujung namanya Al-Husaini. Al-Husaini. Nah, mereka ini mengurus silsilah nasabnya, ayahnya, anak atuknya, anak moyangnya, anak, sampai kepada, dan itu ada kartunya, diurus lah itu. Nah, saya dulu 2009 balik ke Pekanbaru, 2009 ditelepon sama Basnas Provinsi, Ustadz masuk
pengurus Basnas ya, 2009 saya pengurus Basnas. Pas pagi-pagi orang mau rapat sama Pak Ketuanya namanya Pak Auni Nur. Ustadz tak usah ikut rapat. Ustadz, ini ada orang, tolong Ustadz jawab. Ada orang datang. Apakah kami ini boleh makan zakat? Boleh tak dibagi zakat? Apanya dia syarifah. Kalau laki-laki keturunan Nabi itu syarif, kalau perempuan syarifah. Dari Tembilahan, Indragiri Hilir. Syarifah ini boleh tak kita kasih zakat? Saya bilang kalau saya jawab iya tak iya, nanti jadi masalah. Saya tulis dulu makalah khusus untuk ini. Apakah syarifah ini boleh atau tidak? Sebagai pegangan Basnas. Saya tuliskanlah satu makalah untuk pegangan apakah Basnas boleh memberikan zakat kepada syarifah atau tidak. Walaupun pertanyaannya untuk syarifah itu nanti berlaku karena di Riau ini pun banyak syarif dan syarifah. Sultan Syarif Qasim. Oh, jadi kalau gitu Syarif Qasim itu keturunan Nabi? Iya. Sultan Syarif Qasim, Sultan Syarif Hashim. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah ini punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain ini punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin ini punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini punya anak namanya Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq nanti 3 cabang. Yang pertama Musa Al-Kazim, yang kedua adalah Ismail, yang ketiga adalah Ali Al-Uraidi. Dari Ali Al-Uraidi ini cabang yang ketiga ini turun ke bawah namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib ini punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini punya anak namanya Ahmad bin Isa. Karena dia pindah dari Irak ke Yaman, disebut dengan Al-Muhajir. Muhajir dia pindah, makamnya di Tarim. Lalu kemudian Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah ini punya anak namanya Alawi. Alawi ini punya anak cucu keturunannya disebut dengan Ba Alawi. Ba itu artinya keluarga. Ba Alawi, keluarga Alawi. Istilah Ba itu hanya ada di Yaman, tak ada di Maroko, tak ada di Mesir. Makanya marga itu sampai ke Indonesia banyak Ba. Coba untuk sebutkan marga orang Indonesia yang awalnya Ba. Baswedan, tapi bukan Habib. Baswedan, Anies Baswedan. Ba'asyir, Abu Bakar Ba'asyir, tapi bukan Habib, tapi marga dari Yaman. Baswedan, Bawazir, Fuad Bawazir. Ba itu, Ba pakai alif ini, Ba itu artinya keluarga. Ba'asyir, keluarga Asyir. Bawazir, keluarga Wazir. Baswedan, keluarga Suwaidan. Tapi tidak semua yang Ba itu keluarga Nabi. Ada yang Habib, ada yang tidak Habib. Lalu kemudian ada salah satu Ba'alawi, keturunan dari Alawi. Dari keturunan Alawi ini turun ke bawah, itulah dia Al-Haddad. Maka kita selalu membaca kalau kumpul sama Habib, baca Ratib Al-Haddad, Al-Attas, Al-Haddad, Al-Attas, Al-Jufri, bin Syihab, bin Syekh Abu Bakar, bin Yahya. Itu semua keturunan dari. Nah, tapi yang banyak di tempat kita ini memang dari jalur Yaman. Adapun yang Al-Hasani banyaknya di Maghribi, di Maroko. Termasuklah Raja Maroko yang sekarang namanya Muhammad As-Sadis, Muhammad yang ke-6. Muhammad ini anak dari Hasan Al-Thani. Hasan Al-Thani itulah yang mendirikan Darul Hadis, tempat saya kuliah dulu. Wakaf, ada orang mewakafkan tanah, maka disebut namanya Darul Hadis Al-Hasaniyah. Al-Hasani karena Sultan Hasan yang mendirikan. Jadi kalau ada orang mengaku saya keturunan Nabi katanya, ya tengok dulu mana, mohon maaf ya Pak, bukan kami, mana silsilah. Ada dia silsilah. Kok bisa Raja Riau ini Syarif Qasim tapi keturunan Sultan Siak Melayu?
Siak ini sultannya dari Johor. Johor itu punya sultan, lalu sultan itu punya anak, anaknya nyebrang dari Johor sana kemari. Ini Johor, ini Riau, menyeberang dia ke sini, lalu dilantik oleh 4 datuk, dilantik menjadi sultan. Itulah sultan yang pertama, Raja Kecil namanya, tahun 1723. Lalu lahirlah anak sultan. Ada anak sultan di perempuan, namanya Tengku Umbung, perempuan. Tengku Umbung ini menikah dengan Syarif, namanya Syarif Usman Shahabuddin. Nah, nikah Syarif Usman Shahabuddin itu Tengku Umbung. Itulah anak-anaknya setelah itu menjadi Syarif. Kita orang Riau mesti tahu tuh, walaupun kita orang Minang, orang Batak, orang Jawa. Kalau tanya orang dari mana, dari Riau. Kalau dari Riau tahu orang, oh Siak, kok bisa Sultan Melayu keturunan Nabi, kata dia. Pokoknya kita percaya aja. Nggak bisa gitu, karena ada satu Syarif namanya Syarif Utsman Shahabuddin menikah dengan Tengku Umbung. Syarif Utsman Shahabuddin dan Tengku Umbung itu makamnya di samping Masjid Raya Senapelan, Masjid Pasar Bawah. Itu maka setiap tahun wali kota mau bulan puasa ziarah di situ. Tamu-tamu kalau datang kemari ziarah, Habib-habib kalau datang kemari ziarah. Nah, nanti di dinding itu tengok bahwa Habib Utsman Shahabuddin itu adalah marganya bin Syihab, semarga dengan Habib Rizik Syihab dan Quraisy Syihab, profesor. Tapi Pak Ustadz katanya di Mesir tidak ada Habib. Habib diambil dari kata hub artinya cinta. Habib artinya dua. Habib artinya yang dicinta. Kenapa dia dicinta? Ya karena kita cinta sama dia. Arti Habib adalah yang mencinta. Kenapa dia disebut Habib? Karena dia mencintai. Habib itu maknanya dua. Arti Habib itu arti Habib dan Mahbub. Maka disebut Al-Habibul Mahbub, artinya yang mencintai dan dicintai. Nah, salah satu keturunan dari Ba'alawi dari namanya Habib Abdurrahman, dialah orang pertama yang dipanggil Habib. Oke, kalau ditanya ada Habib di Maroko, Pak Ustaz? Tak ada. Ada Habib di Mesir. Habib itu panggilan untuk keturunan Nabi yang dari Yaman. Tapi bukan berarti tidak ada keturunan Nabi di Mesir. Ada. Nama kantor yang mengurus itu namanya Naqabatul Ashraf, khusus menangani masalah nasab. Kita lanjutkan nanti pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Babu ikrami ahli baiti Rasulullah SAW wa bayani fadlihim, dan penjelasan tentang apa saja keutamaan kelebihan mereka. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan, habis itu baru kita sholat sunat isyraq.